Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita membahas tentang ruang dan sejarah. Nah, ruang itu adalah salah satu unsur pembentuk dari sejarah, seperti halnya manusia dan waktu. Nah, baik kita pahami tentang ruang dan sejarah. Nah, hakikat ruang dan sejarah. Ruang atau tempat merupakan unsur penting yang ada dalam sejarah karena ruang itu adalah tempat di mana manusia itu melakukan tindakannya. Tempat di mana terjadinya peristiwa sejarah itu adalah ruang. Kalau dalam peristiwa sejarah berhubungan dengan unsur geografis. Kalau di dalam kehidupan di dunia ini maksudnya. Nah, kalau terus kemudian ada yang mengatakan kalau kita tinjau dari kisah Adam dan Hawa yang awalnya bukan dari bumi, apakah termasuk ruang? Kemudian peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad apakah juga termasuk ruang? Nah, ini pertanyaannya sangat menggelitik. Ruang itu sesungguhnya apa sih dalam sejarah? Lantas fenomena apa tersebut apakah termasuk bagian dari sejarah? Ada beberapa argumentasi. Argumentasinya ini. Pertama yaitu fenomena tersebut bukan sejarah, tetapi peristiwa supranatural yang disebarkan dengan keyakinannya, dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, dikategorikan sejarah, karena pelaku sejarah yaitu manusia yang memerankan peristiwa itu di muka bumi. Itu argumentasi kedua. Argumentasi ketiga, ruang itu luas, bukan hanya bumi saja. Contoh para antariksawan memerankan peranannya ke luar angkasa. Jadi itu. Jadi ada 3 argumentasi yang membahas bagaimana peristiwa tersebut seperti Isra Mi'raj dan Adam dan Hawa di surga. Bisa dikatakan bukan sejarah karena itu didasarkan pada keyakinan. Dikatakan sejarah karena ada peranan dari manusia yang hidup di bumi. Kemudian ada ruang itu luas, tidak hanya di bumi saja, yaitu contoh para antariksawan memerankan peranannya di luar angkasa itu adalah contoh dari hakikatnya ruang, argumentasi tentang ruang. Nah, lalu bagaimana ruang itu berperan sebagai penentu corak kehidupan manusia? Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, ya, Allah itu menciptakan manusia dan menyusunnya dalam suatu bentuk yang tidak mungkin terwujud dari kelangsungan hidupnya. Jadi maksudnya Ibnu Khaldun, ya, Allah itu menciptakan manusia. Nah, menciptakan manusia itu dari suatu bentuk itu yang tidak mungkin terwujud dari kelangsungan hidupnya. Maksudnya apa? Tidak terlepas dari habitatnya, dari lingkungannya tersebut. Contoh saja, kalau kita di belahan bumi Eropa, di belahan bumi utara, kita menemukan bangsa Eropa dengan warna kulit, dengan kulitnya putih. Kemudian di bangsa Afrika dengan warna kulit yang hitam. Kemudian karena daerahnya panas. Kemudian bangsa Asia, kemudian ada bangsa Semit, ada bangsa dan bangsa-bangsa lainnya. Jadi itu kata Ibnu Khaldun. Yang kedua, di dunia ini terjadi peristiwa dengan unsur geografis seperti daerah subtropis, pesisir, pedalaman, pegunungan, iklim, cuaca, sungai, laut, kawasan permukaan bumi yang selalu mempengaruhi perjalanan sejarah kehidupan manusia. Kalau sejarah kehidupan manusia di daerah pesisir pantai, ya kita menemukan namanya mata pencahariannya itu berdagang, kemudian menjadi nelayan, kemudian budayanya ada tradisi nyadran. Itu loh contoh dari apa? Contoh dari ruang itu berperan penentu corak kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian juga ada manusia yang ada di daerah pegunungan yang mata pencahariannya menjadi berkebun, bertani. Jadi itu contohnya. Nah, berbagai contoh pengaruh ruang terhadap corak kehidupan manusia. Contohnya, perbedaan siang dan malam terhadap kehidupan manusia di belahan bumi utara dan selatan. Contoh, kalau kita ini ya di belahan bumi utara kalau kita puasa di belahan bumi utara dan bumi selatan itu kan sangat berbeda sekali itu. Nah, itu kan berpengaruh dalam corak kehidupan manusianya. Yang kedua,
perbedaan iklim di wilayah tropis dan subtropis yang mempengaruhi tempat tinggal dari manusia itu sendiri. Contoh, kenapa sih kok di Jepang itu bangunannya itu menggunakan bambu, terus kemudian jendelanya itu dengan kertas? Karena Jepang itu sering terjadi gempa. Nah, memang karena sering terjadi gempa, ya itu mempengaruhi tempat tinggalnya agar tempat tinggal tersebut itu antisipasi untuk terjadinya gempa. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, perbedaan wilayah pesisir dan pegunungan terhadap mata pencaharian. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan episode sebelumnya itu. Dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh pengaruh ruang terhadap corak kehidupan manusia. Kalau penjelasannya Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, ini kitab Muqaddimah ini saya kutip yang diterjemahkan pada tahun 2014 halaman 130 itu dia itu memberikan gambaran bahwa akhlak orang-orang Sudan, bangsa Sudan secara umum itu bersifat ceroboh dan banyak sendau gurau. Mereka sangat menggemari tarian di mana saja dan memiliki sifat bodoh di mana-mana. Itu kata Ibnu Khaldun itu. Penyebab sebenarnya adalah fakta ilmiah yang menyebutkan bahwa tabiat gembira dan senang diakibatkan oleh penyebaran ruh hewan dan tabiat sedih itu sebaliknya, pengurangan dan penyusutan ruh hewan yang diakibatkan oleh panas. Ibnu Khaldun itu menyimpulkan bahwa panas itu menyebarkan udara dan uap, menambahi kuantitasnya. Kuantitasnya itu gairahnya untuk bergembira. Karena itu orang yang mengalami gembira yang luar biasa itu merasakan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Panas alami yang ada di dalam hati orang menimbulkan luapan ruh sehingga menyebar dan memunculkan tabiat senang yang luar biasa. Itu kata Ibnu Khaldun itu tentang mengenai karakteristik orang Sudan. Karena orang Sudan itu, karena wilayah Sudan itu wilayah sangat panas. Wilayah yang sangat panas itu mempengaruhi karakteristiknya. Dia itu senda gurau, terus kemudian karena dia senda gurau yang sangat senda gurau itu diakibatkan karena itu tadi, bahwa panas itu menyebarkan udara dan uap yang menambahi kuantitasnya. Jadi itu penjelasannya. Lantas gini, jika ruang berperan sebagai penentu karakter peradaban, ya coraknya corak masyarakatnya, bagaimana pentingnya karakter terhadap ruang? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Nah, pentingnya karakter terhadap ruang. Karakter manusia itu dibentuk oleh ruang. Seyogianya manusia itu dengan karakteristik yang dimilikinya, sesungguhnya itu harus dapat mengelola yang membentuk karakternya tersebut. Itu contohnya, kalau kita itu tinggal di pesisir pantai, kita itu harus mengelola lingkungan, mengelola tempat tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Jadi itu mengelola sebaik baik mungkin. Itu adalah bagaimana sih pentingnya karakter terhadap ruang. Dan juga kita itu harus mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh manusia, yang diberikan oleh manusia ini agar kita ini mendapatkan mata pencaharian di tempat tersebut. Itu pentingnya karakter terhadap ruang. Jadi itu bukan karakter manusia itu merusak ruang, itu sangat keliru sekali. Nah, itu sangat keliru sekali itu. Jadi itu dari pentingnya ruang terhadap manusia, ruang dalam sejarah tersebut itu. Jadi seperti itu. Baik, jadi intinya apa intinya? Intinya ruang itu mempengaruhi peristiwa-peristiwa sejarah ruang itu. Sebab ruang itu mempengaruhi karakter manusia itu sendiri. Bisa juga ruang tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya apa? Contohnya letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau yang sangat dahsyat menyebabkan sebuah kemiskinan di daerah Banten.
di daerah Banten terjadi kelaparan, kemudian muncul namanya pemberontakan. Itu ya memang tidak terlepas dari peranan dari ruang. Jadi itulah hakikat ruang dalam sejarah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk materi ruang dan sejarah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.